Kamu tahu nggak enaknya punya reseller? Kalau kita punya reseller, anggap aja ada 100 orang reseller. Dalam waktu 1 hari masing-masing bisa jual 1 produk, maka akan ada 100 produk yang bisa terjual dalam 1 hari. Bedanya, kalau kita jualan sendiri, dengan kemampuan kita, dalam 1 hari, paling berapa sih kita bisa jual? Jadi enak banget kan kalau punya reseller. Sayangnya, nggak semua orang tahu cara merekrut reseller dengan mudah. Di video kali ini, kami akan share ke kalian pengalaman kami yang sudah 5 tahun membangun bisnis online, bagaimana cara merekrut reseller dengan mudah. Tonton terus video selengkapnya setelah yang satu ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu channel Kelas Online, dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya agar kamu mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Punya bisnis gede tentu adalah harapan semua orang. Tentu kalian juga pengen kan punya bisnis yang penjualannya gede, yang omset, nggak cuma omsetnya aja yang gede, tapi profitnya juga gede masuk ke rekening kalian. Tapi kalau misalnya kalian sampai hari ini hanya berpikir bahwasanya bisnis harus dilakukan dengan sendiri, maka impian untuk memperbesar bisnis akan sulit kalian dapatkan. Kita ambil contoh Unilever dengan produk-produknya yang banyak itu ya, ataupun Indofood dengan produk-produknya yang banyak itu, kenapa mereka bisa besar? Karena mereka menciptakan yang namanya jaringan penjual, atau bahasa kerennya hari ini adalah jaringan reseller. Kebayang nggak kalau misalnya Indofood dengan produk Indominya mereka jual langsung dari pabrik ke konsumen? Mungkin sampai hari ini mereka nggak akan gede-gede seperti ya yang kita lihat. Mungkin produknya akan sulit masuk ke dalam dapur kalian. Tapi kenapa dengan mudah produk tersebut kita bisa beli? Karena mereka menciptakan distributor, ya, jaringan penjual, kedai-kedai, grosir-grosir, sampai ke tingkat desa-desa, ke kampung-kampung mereka produknya ada. Nah, berdasarkan analogi tersebut, maka kita juga harus berpikir untuk bisnis gede, kita harus menciptakan jaringan penjual yang banyak seperti halnya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar tersebut. Nah, tapi sayangnya nggak semua orang kan punya pengalaman, atau nggak semua orang punya pengetahuan gimana caranya untuk mendapatkan reseller tersebut. Nah, di video kali ini kita akan bahas singkat gimana caranya untuk mendapatkan reseller, bahkan 100 reseller dalam 1 minggu berdasarkan pengalaman. Ada hal penting yang perlu kalian persiapkan sebelum kalian melakukan yang namanya recruiting reseller. Apa itu? Yakni kalian harus menyiapkan SOP terlebih dahulu ya, standard operating procedure, gimana caranya ketika nanti reseller itu sudah bergabung dengan kalian, mereka tahu aturan-aturannya supaya si reseller tadi pun enak bekerja sama dengan kalian. Nah, ini mutlak harus kalian lakukan. Kalau misalnya kalian nggak tahu caranya membuat SOP, mungkin kita akan bikin nanti di kelas tersendiri cara membuat SOP untuk membangun sebuah reseller. Kalau kalian merasa butuh dengan SOP tersebut dan kalian merasa penting untuk belajar cara membuat SOP reseller tersebut, jangan lupa komen di bawah, mau atau enggak, atau apa yang kalian perlu tahu dari membangun sebuah reseller. Nah, silahkan komen di bawah, jangan sungkan-sungkan, kita akan jawab. Mungkin sebagian dari kalian, atau mungkin semua kalian berpikir seperti ini, wah, OLX itu kan tempat jualannya barang-barang bekas gitu ya. Nah, bahkan ada teman-teman di luar sana pun yang berpikiran sama seperti itu. OLX itu ya tempat jualan barang bekas. Kalau misalnya kita pasang iklan rekrut reseller, apa mungkin bisa mendapatkan hasil yang positif? Nah, buang pikiran tersebut jauh-jauh dan lakukan apa yang seperti yang kita bilang. Kalian mulailah beriklan di OLX, tapi dengan iklan yang berbayar ya, paid iklan di OLX, yaitu ada dari 1 minggu, 1 bulan. Nah, kalian bisa pilih yang 3 bulan pun ada. Nah, survei di tahun 2019 menunjukkan bahwa pengguna OLX itu dalam setiap bulannya itu pengunjung OLX itu ada sekitar 20 juta pengunjung yang datang ke OLX. Nah, kalau kita nggak pintar-pintar memanfaatkan traffic yang datang ke OLX ini, itu sangat disayangkan sekali ya. Yang datang ke OLX itu bukan cuma nyari barang bekas doang, bukan cuma nyari motor doang, mobil atau properti, tapi banyak juga pencari-pencari kerja itu yang memanfaatkan OLX ini sebagai tempat mereka untuk berselancar, untuk mencari peluang-peluang. Nah, ini yang kita manfaatkan. Jadi caranya kalian siapkan copywriting yang baik ya, kalian siapkan iklan, kata-kata iklan yang menarik, lalu pilih
iklan lowongan kerja. Nah, jadi posisinya di sini. Kalian bisa memanfaatkan iklan lowongan kerja. Ya, kalian bisa posting di situ. Dengan memanfaatkan OLX, fakta menunjukkan kita bisa mendapatkan 50 hingga 100 data dalam waktu 1 minggu. Nah, iklannya pun dalam 1 minggu cukup murah, sekitar 60 ribuan. Apa itu paid promote? Paid promote sama seperti endorse yang ada di Instagram. Nah, kalian di sini bisa menitipkan iklan kalian ke influencer-influencer yang ada di Instagram, tentunya dengan membayar dengan sejumlah uang. Nah, tapi kami sarankan untuk kalian yang baru memulai atau yang baru mau merekrut reseller, tidak usah dulu menggunakan influencer-influencer atau artis-artis gede yang bayarannya itu puluhan juta. Jadi nggak usah seperti itu. Jadi gunakan influencer yang dengan berbiaya rendah, yang followernya antara 20.000 hingga 100.000, itu biasanya harganya juga cukup murah, antara 20.000 hingga 100.000 rupiah. Jadi kalian bisa manfaatkan tersebut. Tapi ada hal yang harus kalian siapkan juga terlebih dahulu sebelum melakukan paid promote di Instagram. Apa itu? Yang pertama, kalian harus siapkan dulu toko kalian di Instagram dengan semenarik mungkin. Nah, cara-cara membuat toko online di Instagram udah banyak sekali. Kalian bisa lihat di akun-akun Instagram yang membahas khusus tentang ini, atau juga kalian bisa lihat di YouTube mungkin. Ya, channel-channel yang membahas tentang Instagram kalian bisa pelajari. Yang ketiga, ini adalah cara yang paling ampuh, dan ini juga kita lakukan selain dari yang dua tadi, yaitu menggunakan Facebook Ads atau melakukan iklan di Facebook berbayar tentunya. Nah, kenapa Facebook berbayar? Kenapa yang nggak organik saja? Sebenarnya yang organik juga bisa, tapi kalau kalian mengharapkan hasil yang cepat, tentu dengan Facebook organik ini tidak bisa dilakukan, karena Facebook organik kita butuh treatment tertentu agar reseller yang datang ke tempat kita juga tepat sasaran. Tapi kalau misalnya kalian pengen hasil yang cepat dan tepat sasaran, maka gunakanlah Facebook Ads. Luar biasanya kalau misalnya kita menggunakan Facebook Ads dengan cara yang benar, kita bisa mendapatkan hasil yang bahkan mungkin kita tidak duga. Ya, seperti yang kami lakukan, kami hanya beriklan sekitar 3 hari itu bisa mendapatkan 70 reseller tertarget, bahkan di kota yang kita inginkan, usia yang kita inginkan, perempuan atau laki-laki, bisa kita tentukan menggunakan Facebook Ads. Tapi untuk beriklan di Facebook Ads ini, kita harus memiliki ilmunya juga. Nggak bisa sembarangan pasang iklan, bayar, lalu berharap hasilnya datang dengan positif. Nggak seperti itu. Untuk beriklan di Facebook Ads, butuh tahapan-tahapan tertentu, butuh ilmu-ilmu khusus yang kita harus pelajari. Jadi kalian harus belajar juga kalau misalnya pengen iklannya nggak boncos di Facebook Ads. Nah, untuk materi-materi iklan seperti Facebook Ads atau Google Ads ini luar biasanya kita nanti akan share juga di situspintar.com. Jadi buat kalian yang pengen mendapatkan ilmu-ilmu gratis, nanti silakan join di situspintar.com. Jadi situspintar.com ini media atau platform penyedia toko online, ada yang gratis dan juga bayar. Dan luar biasanya di Situs Pintar kami sediakan juga kelas-kelasnya untuk meningkatkan kemampuan user-user kami nantinya agar mereka bisa bersaing di dunia online, dan tentunya itu gratis untuk member Situs Pintar. Nah, itu tadi 3 cara untuk mendapatkan reseller untuk memperbesar jaringan bisnis kita di dunia online. Nah, buat kalian yang pengen hari ini bisnisnya lebih gede melalui reseller, bisa menggunakan 3 cara tersebut. Nah, ini sudah terbukti dan kalian bisa mempraktekannya, kalian bisa membuktikannya sendiri. Nah, kalau nanti kalian sudah praktekkan dan apapun hasilnya, silakan komentar di bawah, share kepada kita pengalaman-pengalaman kalian. Kalau kalian nanti ada pertanyaan, jangan lupa tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik like, karena kalau misalnya kalian nggak like, maka video-video kita lainnya nanti belum tentu akan muncul di tempat kalian. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini. Dan yang terpenting, klik tombol loncengnya. Supaya apa? Supaya kalian nanti mendapatkan informasi-informasi, atau supaya kalian adalah orang yang pertama mendapatkan notifikasi ketika kita share video di YouTube.
Oke, sukses terus untuk kita semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.